Sidang etik Dewan Pengawas KPK dengan agenda pembacaan putusan untuk Ketua KPK Firly Bahuri Selasa kemarin ditunda. Penundaan sidang karena ada Dewan Pengawas yang bersidang melakukan kontak dengan salah satu pegawai KPK yang terinfeksi COVID-19. KPK akan langsung melakukan tes usap kepada sejumlah karyawan sebagai upaya pencegahan penularan virus yang lebih luas. Dari hasil penelusuran di internal KPK, ada indikasi satu orang pegawai yang positif virus COVID-19 namun telah berinteraksi dengan para pegawai dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. 3 kali sudah Firly Bahuri disidang sejak 25 Agustus lalu. Sidang digelar atas aduan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Boyamin menilai Firly tak sepatutnya menyewa helikopter hanya untuk pulang kampung di akhir pekan karena tak ada waktu yang mendesak. Apalagi waktu tempuh Palembang Batu Raja melalui jalan darat cuma 4 jam. Karena itu Boyamin menilai Firly bergaya hidup mewah bisa pamer naik helikopter ke kampung halamannya. Bahkan kemarin Boyamin juga mendatangi KPK untuk memberikan bukti tambahan yang menurutnya bisa memberatkan Firly Bahuri. Selain dugaan hedonisme, ia juga menilai ada dugaan gratifikasi di balik penggunaan helikopter oleh Firly Bahuri. Ada 3. Pertama, dugaan hedonis, bermewah-mewahan. Itu saya yakin itu sudah tidak menjadi perdebatan, karena buktinya disidangkan. Kalau perdebatan berarti kan tidak disidangkan. Kedua, dugaan gratifikasi, karena bisa jadi dapat diskon. Kan itu kan masih kemarin sebenarnya materi saya masukkan juga gitu kan. Terus ketiga, dugaan perusahaan yang menyewakan atau yang pemilik helikopter itu bisa jadi berkaitan dengan konflik kepentingan karena ada grupnya yang sedang berperkara di KPK. Menurut Tumpak Hatorangan Pangabean, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Ketua Sidang Etik Ketua KPK Firly Bahuri, Dewan perlu mendengar pledoi Firly sebelum memutuskan bersalah sesuai tingkat pelanggaran. Mungkin saya tanya dulu apakah dia punya pendamping untuk menyampaikan pembelaan semacam pledoi begitu. Itu kita berikan waktu juga. Ini kan belum bicara sanksi kita. Kalau terbukti pelanggaran etik, maka tentu ada sanksi. Tapi kalau tidak terbukti pelanggaran etiknya, ya tentu kita bebaskan. Sementara itu, Lembaga Pemantau Korupsi atau ICW menilai Dewan Pengawas lamban dalam memutus sidang etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. ICW menilai bukti Firly melanggar kode etik sudah ada. Pandangan kami ini bukan hal yang sulit. Sebenarnya sudah terang benderang berdasarkan peraturan Dewan Pengawas yang disahkan menunjukkan bahwa setiap insan pegawai KPK, terlebih pimpinan KPK, dilarang menunjukkan gaya hidup hedonisme. Sidang etik pembacaan putusan untuk Ketua KPK Firly Bahuri diundur menjadi Rabu 23 September 2020. Putusan Dewan Pengawas KPK akan menjadi pertaruhan kredibilitas, sebab seluruh anggota Dewan Pengawas KPK selama ini dinilai memiliki rekam jejak yang baik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kita terus mengikuti, mengawal terus apa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK melakukan sidang etik yang kita tunggu putusannya untuk Ketua KPK Firly Bahuri. Sedianya akan dibacakan hari Selasa kemarin, tetapi ditunda karena ada masalah atau kasus yang positif COVID-19 di sana. Maka kini publik menanti apa putusan yang akan diberikan oleh Dewan Pengawas KPK dijadwalkan pada hari Rabu minggu depan tanggal 23 September. Dan putusan ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas KPK dan Dewan Pengawas KPK. Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring mantan Wakil Ketua KPK Bapak M. Yasin, lalu ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman, serta Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azumardi Azra. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sedikit ke Pak Yasin dulu, karena Pak Yasin pernah juga menggelar hal-hal semacam ini ketika di KPK dulu. Banyak yang beranggapan ini agak terlalu lama. Gimana Pak Yasin? Harusnya bisa lebih cepat, benar? Ya, jadi mensikapi adanya dugaan pelanggaran etik ini memang seharusnya dilakukan secara cepat, sehingga tidak terjadi
spekulasi di masyarakat ini kan berkembang isu-isu yang luar biasa. Ya. Bisa saja ini menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Apabila itu dibayar sendiri dapat diskon atau tidak, itu semuanya diatur dalam suatu ketentuan di undang-undang maupun di kode etik. Tadi disinggung hedonisme dan lain sebagainya. Tapi begini, Bung Bayu. Iya. Kalau kita berharap banyak tentang Dewas dan KPK saat sekarang ini, memang suatu harapan yang katakanlah yang terlalu tinggi, artinya harapan kosong saja. Karena dari desain undang-undangnya, kita tidak menyalahkan Dewasnya atau KPK-nya dan unsur yang ada di KPK. Ya. Undang-undangnya itu didesain sedemikian rupa, sehingga baik Dewasnya maupun jajaran KPK tidak bisa independen. Banyak pengaruh dari luar, kalau menurut pendapat saya itu seperti itu. Ya. Sehingga mundur maju ini Pak Tumpak ini sebenarnya kan efek pengaruh psikologi. Mau memutuskan sesuatu, khawatir nanti ada suara masyarakat yang miring. Ya. Seperti kemarin aja ini Profesor Azwar Diasra ini kan sudah menyampaikan di dalam tulisannya, saya kira bagus itu. Itu masalah etik ini. Ya. Jadi kembali, Dewasnya tidak independen, KPK-nya juga independen, karena aturan perundangannya yang membuat mereka itu seperti itu. Ya, Pak Yasin ingin Apabila mengatakan Pak Yasin ingin mengatakan publik jangan terlalu berharap begitu. Jadi ada kemungkinan bahwa apa yang kita harapkan sebagai Dewan Pengawas bisa menjaga marwahnya KPK begitu, ini tidak akan terjadi minggu depan. Kita mendengar putusannya baru minggu depan. Ya, kalau kita bandingkan dulu, kalau namanya komite etik itu banyak unsur yang dari luar. Sehingga memutuskan itu dengan objektifnya. Kalau orang yang setiap hari ketemu di dalam satu gedung, Dewas di situ, pimpinan KPK-nya di situ, bagaimana bisa memutuskan secara objektif. Dan lagi Dewasnya ini kan ditunjuk. Prosesnya bukan pemilihan, tapi ditunjuk. Nah, undang-undangnya seperti itu bunyinya. Makanya saya kembalikan kepada Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK ini. Ya. Jadi makanya usaha kami dari kelompok kami yang mengajukan judicial review ini doanya agar bahwa undang-undang yang sekarang ini tidak murni dari unsur formalnya. Nah, sehingga kembali ke undang-undang lama itu baru bagus. Komite etiknya independen dan pemutusannya juga cepat dan disampaikan kepada publik dan tidak ada ewo-pakewo karena memang mayoritas anggota dari komite etiknya itu adalah dari luar. Okay. Dan ini orang yang ada di dalam setiap hari ketemu dan ini adalah prosesnya ditunjuk sesuai dengan. Pun begitu, tetapi Pak Yasin kan nama-nama yang ada di dalam di Dewan Pengawas nih kita kenal punya track record bagus sebetulnya di bidang mereka masing-masing. Kita nggak bisa berharap pada mereka begitu? Ya, saya sayangkan tuh mau duduk di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. pada waktu ditunjuk begitu ya. Iya, namanya Pak Hartijo itu kan demikian bagusnya. Itu masuk ke situ itu, aduh, ini sayang sekali, ini kita sayangkan. Pasti tidak independen, gitu, kalau menurut saya. Jadi jangan berharap banyak, putusannya pasti ringan, karena itu ya dengan argumentasi yang lain-lain, serta saksi-saksi yang dihadirkan itu kan tidak ada yang mengarah kepada evaluasi atau penelusuran ada atau tidaknya unsur gratifikasi. Oh ya, begitu. Pak Yasin sudah punya tebakan ini akan ringan begitu? Saya kira begitu. Jadi dapat diskon saja sebenarnya itu sudah masuk kategori gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B besar, itu ayat 1, itu penjelasannya bahwa gratifikasi itu termasuk penerimaan diskon, rabat, itu di situ dituliskan rabat. Nah, ini kan tidak ada penelusuran ke sana. Ya, ada diskon atau tidak, atau bahkan ada yang membiayai atau tidak. Itu kan di sana. Sehingga effort dari Dewan Pengawas pun juga tidak maksimal gitu kalau menurut saya ya. Jadi publik tidak usah berharap tinggi-tinggi lah begitu, bahwa ini fase putusannya ringan. Oke. Karena tadi kata-katanya yang saya sampaikan tadi pertama kan masalah independensi dari Dewan Pengawas dan dari KPK sendiri. Begitu Bung Bayu. Ya, kita simpan apa yang menjadi tebakan atau komentar dari Pak Yasin ini ya. Kemudian saya ke Mas Boyamin Saiman. Anda kemarin menyerahkan lagi bukti-bukti begitu
Karena bukti-bukti yang kemarin dirasa kurang kuat sehingga kemarin menyerahkan lagi. Anda juga punya tebakan yang sama dengan Pak Yasin atau seperti apa, Mas Boyamin? Iya, sebenarnya hampir sama dengan Pak Yasin. Saya tidak bisa berseberangan dengan pendapat itu karena ya prosesnya memang secara kelembagaan ini sudah bahasa saya salah kaprah begini. Lembaga yang dulu diniati untuk sebagai independen menjadi tidak independen meskipun dengan bahasa-bahasa yang atau narasi-narasi yang seperti diperhalus misalnya bahwa KPK itu sekarang dibutuhkan sinergisitas bukan seperti dulu suatu trigger mekanisme gitu kan. Ini aja sudah sesuatu yang sulit kita terima akal sebenarnya. Niatnya ini memberantas korupsi secara masif dan juga struktur gitu kan. TSM lah kan gitu kan. Sistemik begitu, tapi kemudian dengan diberi bekal independen, diberi bekal alat bukti itu termasuk elektronik bukan sekadar bukti petunjuk begitu. Bisa nyadap, bisa apa gitu kan. Niatnya memang betul-betul ini sebagai trigger mekanisme bisa memberantas korupsi dan juga bisa membuat lembaga lain untuk juga bebas korupsi dan juga ikut membantu atau ikut bersama-sama memberantas korupsi. Nah sekarang narasinya aja kan pencegahan gitu kan. Nah pencegahan itu seperti apa? Itu kan sebenarnya tugasnya pemerintah kalau pencegahan itu kan membuat sistem anggaran yang transparan, akuntabel, itu kan tugasnya eksekutif, itu bukan tugasnya KPK. Ini KPK sekarang seakan-akan malah narasi belakangan mampu menyelamatkan aset negara yang 90 triliun gitu. Nah, itu kan saya tahu itu Lambangan di Palembang itu di tengah kota ya. Sebenarnya sengketa bahwa pemerintah daerah juga ingin mengelola, tapi sebenarnya miliknya Pertamina. Secara hukum sudah selesai sebenarnya itu kan, bahwa nilainya tinggi iya, dan Pertamina sudah mengelola juga gitu loh. Jadi dibuat seremoni seakan-akan ada kerjasama itu. Ya hanya hal-hal yang sifatnya seremoni dan artifisial itu aja sudah banyak hal. Tapi kemudian ya kembali ke saya sendiri, kalau temuan saya tidak saya salurkan ke Dewan Pengawas, semakin malah tidak ada gunanya kan data itu. Maka ya adanya Dewan Pengawas saya salurkan ke sana menjadi diskursus, menjadi diskusi masyarakat bahwa ini ada aduan loh, ada dugaan bergaya hidup mewah. Setidaknya ini sesuatu yang kita masih menginginkan KPK itu ada kan itu kan. Karena kalau kita udah cuek terserahlah kamu kerja boleh nggak kerja boleh bubar ya nggak urusan gitu kan lebih parah lagi kan gitu kan. Jadi atas dasar niat saya mudah-mudahan niat baik lah ya dipahami seperti itu Bayu bahwa saya ingin tetap masih mencintai KPK dengan apa adanya dan kalau mencintai itu kalau salah ya saya tegur, saya ingatkan. Anda sebagai koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang melaporkan hal ini pertama kali dan juga maju menjadi saksi di sidang etik ini juga punya rasa pesimis bahwa ini akan sesuai dengan harapan untuk mengembalikan KPK? Ya sejak awal saya sebenarnya pesimis. Itu tidak banyak berarti aduan saya nanti tidak bisa membuat sistem kelembagaan tetap kembali independen atau menjadi macan lagi gitu juga tidak ada. Tapi kan kalau ini KPK ini semakin turun semakin jatuh kan setidaknya saya mencoba mengerem. Malah justru begitu, bukan menaikkan Bayu, ini mengerem supaya tidak semakin jatuh gitu loh. Jadi menjadi minimalis ini sama sekali sesuatu yang sangat tidak nyaman saya pun melakukan ini. Ya, beberapa kali Mas Boyamin menyampaikan ini ketika berbincang dengan Sapa Indonesia Pagi. Ini tujuannya untuk KPK Anda mengatakan. Mudah-mudahan masih ada harapan begitu. Kita tunggu. Prof. Azumardi, cukup keras juga kemarin tulisan yang diturunkan harian Kompas ketika Anda melakukan sebuah seminar begitu. Harapan-harapan untuk KPK sebetulnya. Saya melihatnya tetap seperti itu. Dari Pak Yasin, dari Mas Boyamin berkaitan dengan apa yang kemudian sebutlah kita menduga minggu depan ini hasilnya mungkin tidak seperti yang kemudian Prof. Azu juga harapkan begitu. Memang sudah sepesimis ini atau Prof. punya optimisme yang lain berkaitan dengan KPK dengan sidang etiknya yang sedang berjalan? Kalau baik Bung Markus, saya kira kalau tidak ada optimis, saya kira ini alatnya cukup kuat ya. Nah masalahnya sebetulnya
lebih dalam, akarnya itu lebih dalam. Akarnya itu saya kira di undang-undang itu. Undang-undang itulah yang mengatakan KPK sekarang ini dengan komisioner-komisionernya yang kemudian seperti itu, tidak mencerminkan integritas, tidak mencerminkan dan nilai etik, kepatutan nilai-nilai yang besar. Jadi integritasnya menjadi masalah. Yang kedua, itulah yang dilakukan Dewan Pengawas. Dewas itu memang secara pribadi itulah track record dan anggota itu. Tapi secara Dewas itu dari undang-undang yang sebetulnya tidak bisa diterapkan seperti tadi Pak Yasin. Seharusnya orang-orang yang mobilitas yang harusnya karena jelas bahwa mereka itu diangkat berdasarkan undang-undang intinya itu mau menjadi anggota gitu. Ini jadi salah juga. Jadi oleh karena itu saya kira kalau misalnya Dewan dan hukuman yang ringan, kemudian kira orang kepada KPK makin merosot, tapi Dewannya juga dianggap orang ini kan orang yang semua itu. Maka kemudian ya dalam bahasanya itu orang-orang itu hati yaitu orang-orang puncak intinya kemudian hal yang mengejutkan kira-kira harusnya kan secara pribadi orang anggota DPR husnul. Jadi dalam puncak dari senja harusnya itu baik. Menggunakan sesuatu yang baik bisa dikenal jangan sesuatu yang baik. Itulah kepentingan. Kalau Dewan misalkan lega mau menyelamatkan bisa kembali optimis publik KPK ya pelanggar etik pelanggar masyarakat undang macam itu dibuktikan. Baik. Harus dibuktikan. Kalau itu saya kira ya KPK-nya tidak tolong. Ya, Prof. Azu, agak kurang jelas sedikit suaranya. Mungkin kita akan sambil perbaiki dan nanti mengulang lagi sedikit secara ringkas apa yang disampaikan oleh Prof. Azu. Kita jeda dulu untuk kemudian kembali lagi berkaitan dengan pertaruhan kredibilitas KPK dari sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawasnya. Kami segera kembali.